Mbak. Nah, dia lagi ngomong. Iya. Listrik belum nyala itu ya? Nilai sekarang. Ya saudara, visual yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang saat ini telah tiba untuk meninjau langsung bea cukai di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya, tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Mensesnek bergabung bersama dengan sejumlah pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk membahas sejumlah hal, diantaranya adalah terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sebelum melakukan tinjauan ke Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tadi bertemu dengan sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Sufmi Dasko Ahmad, dan perwakilan dari pemerintah yang diwakili oleh Mensesnek, serta Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Hari ini atau pagi tadi, DPR RI menggelar pertemuan bersama dengan pemerintah beserta dengan sejumlah lembaga otoritas moneter dan fiskal. Pertemuan tersebut membahas terkait dengan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, tadi sempat menyatakan atau menyampaikan sejumlah hal. Di antaranya adalah DPR memang sengaja menginisiasi pertemuan pagi hari tadi sebagai forum evaluasi yang juga sebagai koordinasi antara kebijakan fiskal dan juga moneter agar dapat berjalan dengan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan tadi disampaikan juga oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut juga sekaligus untuk evaluasi mengenai perkembangan ekonomi yang saat ini terjadi di Indonesia. Nantinya, hasil pembahasan dalam pertemuan pagi hari tadi di Gedung Dewan Perwakilan Republik Indonesia menghasilkan sejumlah kesepakatan, namun rinciannya atau lebih detailnya lagi terkait dengan kesepakatan dan juga kebijakan yang diambil oleh sejumlah pihak terkait akan disampaikan secara terpisah oleh masing-masing lembaga atau institusi terkait, baik itu dari pemerintah, kemudian Bank Indonesia, dan juga tentunya DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tadi dalam konferensi pers di DPR juga berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dengan Bank Sentral agar dapat mengambil kebijakan yang lebih sinkron lagi dengan tujuan agar nilai tukar rupiah semakin meningkat secara signifikan. Purbaya juga menyatakan
bahwa ke depan akan fokus memastikan kebijakan fiskal dapat berjalan dengan baik dan akan berkoordinasi tentunya dengan Bank Sentral. Tak hanya itu, tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi persnya juga menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara fundamental masih cukup baik. Pertemuan antara Menteri Keuangan, Mensesnek, pimpinan DPR, dan juga Gubernur Bank Indonesia adalah sebagai upaya untuk menstabilkan dan memperkuat nilai tukar rupiah. Sejumlah kebijakan dan langkah tentunya sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Dan lagi-lagi tadi ditekankan oleh Menteri Keuangan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini secara fundamental masih cukup baik. Sementara itu yang juga hadir dari perwakilan pemerintah selain Menteri Keuangan tadi di DPR dalam pertemuannya bersama dengan Gubernur Bank Indonesia adalah Mensesnek yang menekankan bahwa pentingnya koordinasi erat semua pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Tantangan ekonomi saat ini disebut Mensesnek menuntut kerjasama yang kuat antar seluruh lini dan juga pihak-pihak terkait. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia dalam pertemuan pagi hari tadi di gedung DPR RI, Peri Warjio, menegaskan bahwa koordinasi otoritas moneter dan fiskal di Kementerian Keuangan sudah terjalin dengan erat. Koordinasi ini tidak hanya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, juga menjelaskan ada dua langkah untuk menjaga rupiah yang disepakati dalam pertemuan pagi hari tadi di gedung DPR RI. Di antaranya adalah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil untuk menarik arus dana asing yang dianggap mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta moneter dan fiskal menyepakati untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah tetap dikelola oleh Bank Indonesia dengan peningkatan bunga yang dibayarkan moneter ke fiskal. Peri Warjio juga menegaskan bahwa koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal sudah terjalin dengan kuat, serta koordinasi tersebut juga akan terus diperkuat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral supaya kebijakan moneter dan fiskal lebih berdampak pada perekonomian di Indonesia. Purbaya mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam keadaan atau level yang cukup baik. Purbaya juga menjelaskan bahwa dari pertemuan RAPBN kemarin sudah terlihat fundamental ekonomi bahwa dalam level yang cukup baik, fiskal juga dalam keadaan yang amat baik, yang dapat dilihat dari indikator atau acuan-acuan yang ada. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan tinjauan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan di sana bersama dengan juru kamera Ian Faris. Selamat siang Edwin.
Bisa dijelaskan pada kami, Edwin, apa saja agenda yang dilakukan oleh Menteri Keuangan di Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok saat ini? Sosial informasi saudara terkait dengan agenda yang kiranya tengah dijalani oleh Menteri Keuangan bahwa sekarang ada dalam kunjungannya dalam hal memeriksa tempat pemeriksaan titik terpadu yang disingkat menjadi TPST di Pelabuhan Tanjung. Nah, ini sendiri memang TPST ini jika tidak lazim mendengarnya seperti itu, informasi saudara ini merupakan pemeriksaan. Jadi ketika memang Apis dari Bea Cukai yang kemudian memeriksa logistik yang masuk dalam pelabuhan Tanjung Priok, terutama memang long dock dari TPST di tempat saya melaporkan sekarang, di tempat Menki Purbaya berdiri adalah yang dikelola oleh PT Geraha Sejarah PKTM and Security. Ini merupakan salah satu perusahaan mitra pemerintah dalam pengurusan logistik seperti itu, saudara. Nah, Indonesia dan juga saudara, tadi sebelum kita ketemu bersama, Menteri Purbaya baru saja melangsungkan konferensi pers yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan langsung kurang lebih memakan waktu 30 menit hadir di lokasi TPST di Pelabuhan Tanjung Priok ini. Kami tadi sempat berbincang dan juga bertanya langsung pada pihak Humas dan Kementerian Keuangan. Namun terkait dengan agenda lalu apa saja yang kemudian akan diperiksa di dalam kunjungan kali ini belum ditetapkan, kemudian belum diberitahu juga pada awak media karena memang Menteri Purbaya baru saja hadir. Tapi kalau kami lihat sih dari sini, informasi juga saudara, beberapa logistik yang kiranya sedang dibongkar ini beragam sekali. Mulai dari ada perabotan rumah tangga, lalu juga ada peralatan elektronik, dan juga ada logistik-logistik lainnya. Ini yang memang datang langsung dari luar negeri. Banyak barang-barang dari Tiongkok di sini. Dan memang kalau kita lihat bersama dengan sorotan yang ada selama terutama di saat pertumbuhan, begitu pula dengan dinamika ekonomi menjadi sorotan masyarakat luas, yang kemudian banyak disoroti oleh Menteri Purbaya adalah under invoicing yang terjadi dan ditemukan oleh tim monitoring dari Kemenkyu. Under invoicing ini datang dari mana? Datang dari ekspor dan impor yang dilakukan selama ini, karena memang kita ketahui bersama dengan peresmian dan juga ide diresmikannya PT DSI atau Dana Antara Sumber Daya Indonesia, itu memang kemudian mengharuskan Menkyu Purbaya, begitu pula dengan kerja lainnya di Kementerian Keuangan untuk melakukan monitoring secara menyeluruh dan komprehensif terkait dengan ekspor impor. Lalu ditemukan pula dari isu under invoicing itu sendiri ternyata ada beberapa selisih ekspor dan impor, utang dan piutang yang tidak sesuai, dan ini kemudian juga menjadi sorotan. Nah, ini nanti akan kami tanyakan juga Indron terkait dengan pemeriksaan hari ini. Bagaimana yang bisa dilihat di layar kaca Anda, saudara, sekarang Purbaya tengah melihat logistik di sini. Kalau kita mencoba untuk mendekati, ini logistiknya merupakan bahan karet seperti itu ya, latex, dan dari bahan latex tersebut itu memang jadi salah satu logistik yang tengah diperiksa oleh PT Geraha Sejarah selaku pemilik dari Longdock ini. Indra dan juga saudara, ini sambil bisa dipantau gambarannya, tadi Menteri Purbaya hadir di sini bersama stafnya. Ini langsung ditemani oleh pihak dari Bea Cukai, dan begitu pula dengan dari pihak pengelola PT Geraha Sejarah PKTM and Security selaku memang perusahaan penyedia jasa logistik ini, itu juga ikut menemani Menteri Purbaya. Tentunya ini menjadi sorotan dan juga menjadi perhatian kita. Jadi Menteri Purbaya ini turun langsung ke lapangan untuk mengecek, dan sekarang tengah berbicara kepada salah satu staff atau akrab disebut dengan mandor, seperti mandor dari loading dock ini untuk memastikan bahwa logistik yang kemudian diperiksa oleh Bea Cukai ini dapat diproses selanjutnya untuk dikirimkan ke pihak importir dan juga para perusahaan importir. Ibarat itu mungkin yang dapat kami gambarkan sekarang. Kami akan pantau kembali untuk Anda, namun kembali lagi yang bisa terlihat sekarang, rekan-rekan media juga masih menunggu keterangan lebih lanjut terkait dengan detail agenda pada hari ini.
Baik, Edwin, saya juga penasaran nih, sepertinya Purbaya sedang mengecek beberapa barang logistik begitu ya, atau data-data yang tercantum dalam secari kertas yang saat ini sedang dicek begitu ya. Apakah ini hanya sekedar meninjau saja, ataukah terkait dengan mungkin ya adanya laporan dugaan hasil sitaan barang ekspor maupun impor? Ataukah memang ini secara berkala yang memang dilakukan oleh Purbaya karena sebelumnya ia juga menyatakan akan lebih sering lagi untuk melakukan pengecekan dan juga peninjauan, dan kita tahu sebelumnya juga melakukan peninjauan ke Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak. Memang itu juga yang menjadi sorotan pada hari ini rekan-rekan media yang hadir di sini, begitu pula mungkin banyak pertanyaan dari masyarakat sendiri terkait dengan langkah aktif. Tapi memang sebagaimana yang disebutkan oleh Menteri Purbaya, dirinya lebih menyukai langkah aktif, langkah-langkah yang proaktif, yang langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa, itu disebutkan langsung, terutama pada kemarin di saat usai dari rapat APBN kita. Dan kalau kita lihat di sini apakah ada kemungkinan sidak atau tidak, terus diucapkan oleh Purbaya dalam kesempatan sebelumnya, Imron dan juga saudara, memang selalu ada celah jika memang untuk menembuskan ketidaksesuaian dalam operasional, terutama dalam ekspor impor ini, Imron dan juga saudara. Jadi itu memang menjadi perhatian Menq, utamanya di sini melalui Bea Cukai. Dan tadi memang disebutkan untuk pemeriksaan hari ini itu bersifat terbuka karena memang di sini juga banyak sekali yang hadir, dan juga saudara dari baik dari tadi PT Gas Negara, lalu juga ada dari pihak Bea Cukai, begitu pula dengan media ini dibuka. Jadi untuk kans ini eskalasi yang menjadi sidak barang sitaan ini akan kami tanyakan nanti. Imron dan juga saudara, yang menarik tadi yang disebutkan juga adalah bagaimana langkah aktif dan proaktif dari Menteri Purbaya ini kemudian dilakukan secara berkala. Ini bukan kali pertama Menteri Purbaya mengecek pelabuhan ke pelabuhan, dan Tanjung Priok ini menjadi pelabuhan pertama di bulan Juni ini, di awal Juni ini, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Menteri Purbaya secara langsung. Imron. Edwin, tolong berikan informasi kepada kami saat ini. Logistik apa yang tengah dilakukan pengecekan atau tengah dicek oleh Purbaya dengan tim, dan juga apakah ini barang ekspor atau impor akan dikirim atau datang dari negara mana, Edwin? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan hal tersebut? Saudara juga saudara, batas kami media di sini untuk mengetahui Menteri Purbaya dibatasi, namun dari yang terlihat di pandangan mata saya sekarang ada gulungan dari karet atau microfiber seperti itu yang sedang diperiksa. Nah ini memang kemudian tadi sudah disiapkan oleh Menteri Purbaya untuk diperiksa oleh Bea Cukai, karena memang dari beberapa logistik yang kemudian sedang dibongkar untuk diperiksa, Imron juga saudara, yang bahannya cukup lebih mentah seperti itu ya, kalau kita sebut secara awam, itu adalah yang setengah diperiksa oleh Menteri Purbaya. Sisanya di sini kalau kita lihat tadi sebagaimana sudah saya sebut, ada logistik perabotan rumah tangga, lalu juga ada yang memang juga berupa gawai gitu atau alat komunikasi, ya ada dari beragam merek, tidak dapat disebutkan satu karena kalau kita menghitung jumlah kontainer dari ujung long dock ini sampai ke ujung di tempat Menteri Purbaya sekarang berdiri, ini totalnya kurang lebih ada 30 hingga 40. Tapi kalau dilihat dari merek-merek yang mungkin kemudian hadir di sini tengah dalam pemeriksaan saja, nampaknya ini merupakan kebetulan, Imron dan juga saudara. Dan kalau melihat dari kontainer tertulis nama negara, ini beragam. Ada mulai dari Jepang, lalu juga ada dari Korea, dari Tiongkok, dan juga dari, kalau kita lihat sini ada Hong Kong dan beberapa negara lainnya. Imron. Baik, jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari tinjauan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa ke Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih, Edwin. Ya, saudara yang saat ini masih Anda saksikan adalah Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa bersama dengan tim dari Kementerian Keuangan dan juga Bea Cukai yang tengah meninjau logistik di Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa juga telah menyatakan bahwa akan lebih sering lagi meninjau pelabuhan sebagai salah satu bentuk pemantauan perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Sementara itu secara paralel, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengatakan akan menerapkan teknologi dengan sistem AI untuk memantau aktivitas kepabeanan dan cukai di pelabuhan. Sebelumnya, tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebelum meninjau Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara telah terlebih dahulu hadir dalam pertemuan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Mensesnek, kemudian Gubernur Bank Indonesia dan juga sejumlah pimpinan dan juga perwakilan dari DPR RI. Di sana, sejumlah pihak yang bertemu membahas beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dalam konferensi pers yang disampaikan tadi di gedung DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral supaya kebijakan moneter dan fiskal lebih berdampak ke perekonomian. Sebelumnya, Purbaya juga mengatakan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam situasi atau level yang cukup baik. Apa gerak aja, Mas? Kalau mau gerak, apa gerak aja? Iya.